Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nidia, NIM C218, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Institut Pertanian Bogor. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis logam berat timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan atau Anodonta woodiana. Nah, di sini terdapat 4 bagian yang akan dipaparkan, meliputi pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan penutup. Pendahuluan, logam berat merupakan unsur yang memiliki berat jenis 5 gram per cm kubik yang memiliki sifat daya hantar listrik. Keberadaan logam berat di perairan memiliki batas tertentu yang masih dapat ditoleransi oleh organisme terhadap toksikan yang masuk ke dalam perairan. Pencemaran logam berat berasal dari limbah industri yang mengandung bahan-bahan berbahaya, misalnya logam berat seperti Pb dan Cu. Keberadaan logam berat berdampak negatif pada biota yang akan mempengaruhi fisiologis biota akuatik, seperti kerusakan organ yang ada di dalam tubuh, bioakumulasi, perubahan tingkah laku, dan mempengaruhi sistem saraf. Kijing Taiwan merupakan kerang yang termasuk jenis kerang air tawar. Kijing Taiwan mempunyai sifat sebagai filter feeder. Hal ini mengindikasikan penyebab tercemarnya kijing tersebut. Salah satu bahan pencemar yang sering terdapat pada filter feeder seperti logam berat, timbal, dan tembaga. Logam berat tersebut dapat terakumulasi di dalam tubuh suatu organisme dan menetap dalam jangka waktu yang lama sebagai racun. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penelitian ini. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kadar kandungan logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Rabu 29 April 2020 di Situ Gede dan di Situ LSI. Analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Prosedur kerja lapang yang dilakukan pertama kali yaitu penentuan titik sampling antara inlet, tengah, dan outlet. Kemudian sampel sedimen diambil menggunakan Ekman Grab. Setelah itu parameter kualitas air dapat diukur melalui suhu, pH, dan DO. Prosedur analisis laboratorium. Yang pertama, kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kemudian kijing dibedah untuk diambil dagingnya. Setelah itu daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu analisis menggunakan alat AAS. Setelah itu dapat melakukan perhitungan kadar kandungan logam berat. Berikut analisis data yang digunakan pada saat praktikum ini. Terdiri dari BCI, STI, MY, MWI, dan MTI. PTWI mengindikasikan sebagai angka toleransi batas maksimum per minggu. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kandungan timbal pada daging kijing Taiwan yang berasal dari Situ Gede lebih besar dibandingkan Situ LSI, yaitu sebesar 1,6087 mg per kilo. Sedangkan nilai konsentrasi tembaga pada kijing Taiwan yang diperoleh pada Situ LSI lebih besar daripada Situ Gede sebesar 4,1907 mg per kilogram. Tingginya kandungan logam berat pada daging kijing diduga karena adanya akumulasi logam berat akibat tingginya cemaran logam berat di air dan sedimen. Tingginya tingkat akumulasi pada kijing disebabkan oleh sifat kijing yang mencari makan yaitu filter feeder. Berikut merupakan perbandingan nilai MY, BCI, dan STI. Nilai MY kijing Taiwan Situ Gede lebih tinggi dibandingkan Situ Perikanan atau LSI, yaitu sebesar 0,23. Nilai BCI yang diperoleh memiliki perbedaan yang tidak jauh pada setiap lokasi, di mana nilai BCI Situ Gede lebih besar dibandingkan Situ Perikanan, yaitu sebesar 0,57. Hal ini diduga karena banyaknya bahan pencemaran masuk ke dalam perairan. Sedangkan nilai STI yang didapatkan yang berasal dari Situ Gede lebih besar dibandingkan Situ Perikanan, yaitu sebesar 0,16. Menurut Gosling 2004, soft tissue index merupakan indeks yang menunjukkan perbandingan antara massa visceral dengan bobot mantel. Jaringan yang paling banyak terkena logam berat yaitu insang dan alat pencernaan.
karena terdapat sebuah protein khusus yang dapat mengikat logam berat, kemudian tersebar menuju luas jaringan insang dan kelenjar pencernaan. Berikut merupakan nilai MTI dewasa. Berdasarkan hasil yang diperoleh, batas maksimum konsumsi logam berat dalam 1 minggu yang diperbolehkan untuk orang dewasa dengan bobot 60 kg tidak boleh melebihi 1,25 mg per minggu. Sedangkan untuk nilai MTI untuk anak-anak diperoleh bahwa batas maksimum konsumsi logam berat dalam 1 minggu yang diperbolehkan untuk anak-anak dengan bobot 15 kg tidak boleh melebihi 0,375 mg per minggu. Apabila logam berat yang masuk ke dalam tubuh melebihi MTI, maka logam tersebut bersifat toksik di dalam tubuh. Keracunan yang ditimbulkan akibat adanya logam berat Pb atau timbal dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan pertumbuhan, sedangkan keracunan Cu dapat menyebabkan diare, mual, dan muntah. Baiklah, untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu kijing Taiwan atau Anodonta woodiana pada situ perikanan atau LSI dan situ gede memiliki kandungan logam berat Pb dan Cu. Kandungan logam yang terdapat di situ gede berturut-turut sebesar 1,6087 dan 3,4483. Kandungan logam Cu pada situ LSI sebesar 4,1907 dan Pb sebesar min 3,3217. Nilai Pb yang dihasilkan oleh alat AAS negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa kandungan logam Pb tidak terdapat di kijing Taiwan. Selanjutnya, saran untuk praktikum ini yaitu sebaiknya analisis logam berat yang dilakukan dan jenis biota yang digunakan lebih beragam, sehingga dapat menggambarkan kandungan logam berat pada biota yang bervariasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.